Halo, jumpa lagi. Semoga kamu semua baik-baik saja di sana ya. Ya, pilih kartu di mana temanya adalah apa yang dia sembunyikan dari kamu ya. Relax saja, santai seperti biasa. Pause dulu videonya. Fokus ya, satu file untuk satu orang. Oke, saya mulai dari file pertama. Maaf seperti biasa ya, dari sebelah kiri. Oke, saya mulai dari file pertama. Ya, buat kamu yang pilih file pertama, kalau dari tebaran kartunya di sini sepertinya persoalan yang sedang disimpan oleh orang yang kamu maksud terkait persoalan keluarga ya. Dan di sini terlihat sosok kamu bisa dikatakan seseorang yang memang suka membantu ya, bisa dikatakan begitu, cukup tegas juga orangnya. Tapi di sini juga kamu mempunyai sisi yang begitu mulia ya, artinya kamu suka membantu orang yang memang sekiranya membutuhkan bantuan kamu gitu. Kamu di sini tidak pelit dengan bantuan ya, dengan memberikan bantuan. Kalau misalkan kamu mampu, kamu akan rela membantu orang tersebut di sini. Nah, dengan sifat dan karakter kamu yang seperti ini gitu ya, ada kemungkinan gini, orang yang kamu maksudkan di sini ada beberapa kemungkinan sebelumnya mungkin pernah sering dibantu oleh kamu gitu, sehingga di sini dia merasa ada perasaan tidak enak, canggung gitu ya, untuk mengungkapkan sesuatu atau beban yang ada di dalam pikirannya itu, di mana masalah ini terlihat persoalan terkait keluarga. Dia merasa kamu sudah cukup banyak berkorban untuk dia gitu ya. Jadi di sini hal itu yang membuat dia jadi ragu-ragu untuk mengungkapkannya ke kamu. Padahal sebetulnya di sini juga kamu tidak masalah ya. Andai kata memang kamu bisa membantu, kamu akan memberikan bantuan karena memang itu karakter alami kamu di sini. Tapi justru orang yang kamu maksud di sini merasa tidak enak sendiri gitu, seolah-olah seperti itu. Dia gini, ngomong enggak ke kamu ya. Dia masih menimbang-nimbang gitu. Nggak ngomong, dia ngerasa kayak merasa sudah nggak kuat gitu ya dengan persoalan yang dia simpan di sini. Ngomong ada perasaan nggak enak gitu karena mungkin kamu sudah banyak membantu ke dia atau dia sudah banyak merepotkan kamu juga bisa gitu ya. Nah, kondisi ini yang membuat dia ragu-ragu gitu. Di sini orang yang kamu maksud ini bisa pasangan kamu ya. Energi di sini bisa pasangan kamu, bisa istilahnya rekan kerabat gitu ya, istilahnya orang terdekat ya, atau orang yang memang posisinya dekat sama kamu, teman dekat bisa, sahabat bisa gitu, keluarga, rekan bisnis, intinya orang yang terkoneksi dengan kamu secara langsung atau orang yang memang dekat dengan kamu gitu. Ini luas, ini bisa suami, bisa istri, bisa pacar, bisa sahabat, bisa istilahnya keluarga gitu. Dan di sini permasalahan yang dia simpan dari tabaran kalian terlihat gitu ya, persoalan yang berkaitan dengan keluarga. Ya, ada beberapa juga di sini persoalan yang terkait dengan materi, ya mungkin juga urusan hutang piutang bisa di sini ya, di mana sangkut pautnya dengan keluarga atau kerabat dekat di sini. Bisa di sini persoalan apa ya istilahnya, kerjasama yang memang terjadi, menemukan satu
konflik gitu ya dengan keluarga. Bisa jadi di sini orang yang kamu tanyakan dia memiliki satu kerjasama dengan salah satu rekan keluarganya yang lain gitu, tapi di sini terjadi satu permasalahan. Ya meskipun keluarga ya, bukan berarti di sini kalau sudah dalam urusan bekerja sama atau urusan uang gitu ya, itu tidak menjadi satu jaminan ya istilahnya. Ya saya nggak perlu sampaikan ya, tapi saya coba untuk membuat satu kesimpulannya saja gitu ya. Ya terkadang yang namanya kesilapan atau kesalahan seseorang itu bisa saja terjadi gitu. Ya mungkin di sini gini, masih keluarga ini gitu ya. Mungkin gitu ya, orang yang kamu maksud di sini yang memiliki konflik dengan dia berpikir gini, sama keluarga ini mungkin gitu ya, terus menggampangkan gitu persoalan uang usaha bersama ya, bisa masalah kepercayaan istilahnya ya, yang tidak dijaga istilahnya gitu. Nah di sini terlihat sepertinya kamu juga sudah bukan sekali dua kali ya membantu orang ini, terlihat di sini gitu. Jadi ya ketika kamu memilih file pertama ya, ada kemungkinan ya di sini juga kamu memiliki satu kayak feeling ke orang yang kamu maksud di sini, kayak ada yang gak beres gitu ya, maksudnya terlihat kayak menyimpan sesuatu, bisa jadi gitu ya. Dan di sini kamu juga agak ragu-ragu gitu ya untuk menanyakan dia gitu ya, apa sih yang kamu lagi pikirin gini-gini gitu. Kamu agak maju mundur juga mau nanyain hal tersebut ke dia gitu. Nah ada kemungkinan itu ya kenapa kamu mengklik video ini dan kamu pilih file pertama ini gitu, ada perasaan semacam itu. Dan ya kamu di sini juga bisa dikatakan cukup apa ya istilahnya, cukup peka ya, artinya kamu bisa merasakan kalau ada sesuatu yang tidak beres istilahnya gitu, atau ada sesuatu yang disembunyikan gitu dari seseorang. Nah di sini kamu juga penasaran sebenarnya, kepingin tahu gitu, karena ada sesuatu, pokoknya kamu merasakan ada sesuatu yang nggak beres gitu. Nah seperti itu ya. Tapi sepertinya ini masalah materi ya kalau nggak salah di sini ya, kalau dari tebaran kartunya. Tapi tidak menutup kemungkinan masalah-masalah yang lain, dimana intinya di sini garis besarnya orang yang kamu maksud itu menyembunyikan satu persoalan terkait dengan keluarga atau kerabat dekat di sini. Punya konflik, punya masalah dengan kerabat dekat. Dia mencoba untuk meminta bantuan ke kamu gitu, tapi di sini dia merasa ragu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti pada akhirnya, karena memang dia sudah tidak tahan di sini ya. Dia sudah tidak tahan dengan kondisi yang ada, sudah tidak kuat menanggung sendiri. Lama-lama dia juga nanti terlihat seperti memberanikan diri pelan-pelan gitu ngomong ke kamu di sini, meminta bantuan istilahnya. Ya saya coba jelaskan ya dari kartu pesan keluarga ini. Situasi ini berakar dari pengalaman emosional dengan anggota keluarga yang jika dapat dipahami dan diterima akan dapat membantu pemulihan diri Anda dari masalah. Anda mendapatkan kartu ini karena jawaban dari pertanyaan Anda terkait masalah keluarga. Bisa jadi penyembuhan dan pemulihan yang dibutuhkan berhubungan dengan salah satu anggota keluarga tertentu. Orang pertama yang muncul di pikiran saat pembacaan ini ya. Kalau berdasarkan kartu pesannya ini ya benar ya, seperti yang sudah saya sampaikan gitu. Di sini lebih kuat energinya permasalahan yang orang kamu maksudkan itu, yang disembunyikan itu adalah terkait masalah keluarga di sini. Bisa di sini masalah konflik karena persoalan materi. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan ya ada persoalan-persoalan lain, tapi yang lebih utama di sini persoalan materi. Nah kondisi ini membuat permasalahan yang cukup panas gitu ya di dalam keluarga di sini. Ya jadi kondisi ini membuat istilahnya hubungan kerabat atau keluarga itu menjadi
kurang harmonis gitu ya, atau tidak harmonis malah di sini. Ya. Sudah waktunya untuk menghadapi perasaan lama sehingga mereka dapat dilepaskan dan dibersihkan. Kartu ini juga mungkin sedang memberitahu Anda untuk melepaskan pola yang tidak diinginkan dengan memaafkan satu atau lebih anggota keluarga termasuk diri Anda. Nah, di sini juga dipesankan ya buat kamu gitu. Kalau memang istilahnya kamu sudah mengetahui ya kondisi yang disampaikan di kartu ini, oh ya benar gitu, sedang ada konflik dengan kerabat dekat atau keluarga, masalahnya begini ya. Kalau memang sekiranya di sini kamu punya punya cara atau punya kemampuan untuk membantu ya menyelesaikan permasalahan yang ada, ya kamu disarankan atau diminta di sini untuk mengambil satu tindakan ya, supaya permasalahan dalam keluarga ini bisa segera terselesaikan gitu dengan baik. Kamu diminta untuk terlibat di sini. Atau kartu ini juga bisa menandakan kebutuhan Anda untuk kebersamaan keluarga seperti menghabiskan waktu atau liburan bersama-sama. Oh iya. Kemungkinan yang berikutnya kalau dari kartu pesannya gini, orang yang kamu tanyakan ya, intinya ingin mengutarakan sesuatu ke kamu ya, memang masih dalam konflik masalah keluarga gitu ya. Ini bisa suami kamu, bisa istri kamu ya, bisa juga orang tua, istilahnya orang yang memang dekat dengan kamu di sini, yang memiliki hubungan keluarga ya dengan kamu. Ya dia istilahnya gini, dia sedang memiliki satu persoalan atau permasalahan di mana permasalahan ini yang dia simpan terkait masalah materi, bisa di sini adanya masalah ketidakpuasan di diri orang itu terhadap kamu ya. Ya kalau misalkan ini pasangan, dia merasa gini, kamu kok istilahnya gini, gak punya waktu buat keluarga gitu, terlalu sibuk mikirin karir, pekerjaan, usaha. Ada indikasi ke sana ya, kalau orang yang kamu maksud di sini adalah pasangan gitu. Dia merindukan kebersamaan, kumpul gitu ya istilahnya. Nah, di sini itu yang ingin dia ungkapkan gitu. Kalau misalkan di sini yang kamu maksud bukan pasangan ya, masih kerabat keluarga dekat gitu, tapi bukan pasangan. Ya, dia memiliki satu permasalahan terkait materi, bisa di sini dia kepingin meminta bantuan ke kamu gitu. Tetapi di sini dia masih malu-malu, masih ragu-ragu gitu ya, antara kepingin ngomong sama enggak gitu, karena dia menyadari juga gitu, kamu sudah banyak membantu dia gitu, tapi di sisi lain di sini dia sudah merasa seperti sudah tidak kuat gitu ya dengan permasalahan yang ada gitu di dalam diri dia di sini. Ya itu ya. Dan skenario berikutnya, orang bisa jadi gini, orang yang kamu tanyakan juga memendam atau menyimpan satu permasalahan yang memang terkait dengan keluarga. Bisa di sini dengan keluarga kamu, bisa dengan keluarga dia sendiri gitu ya, kalau memang kamu berpasangan di sini. Ada satu konflik gitu. Kalau misalkan ini suami atau istri kamu, tidak bentuk kemungkinan juga dia merasa ada sesuatu yang mengganggu gitu untuk rumah tangga dia dengan kamu gitu ya, dimana yang mengganggu itu adalah keluarga. Ini bisa keluarga kamu, ini bisa juga keluarga dia sendiri di sini. Ini buat kamu yang ditujukan ke pasangan ya, suami ataupun istri di sini. Kalau misalkan orang yang kamu maksud di sini pacar gitu ya, ya ada indikasi di sini
ya dia merasa istilahnya apa ya, mungkin hubungan pacaran kamu sama dia di sini buat yang masih pacaran ya, ada yang memang tidak mendapatkan restu, bisa tidak mendapatkan restu dari pihak keluarga kamu, bisa tidak mendapatkan restu dari pihak keluarga dia, bisa gitu. Nah di sini dia bingung mau ngomongnya seperti apa gitu, ngomong bingung ngomongnya gimana, nggak ngomong dia merasakan kesakitan dan kebingungan sendiri dengan kondisi yang ada gitu, ragu-ragu gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga di sini buat kamu yang masih pacaran, energinya mengatakan orang yang kamu tanyakan mungkin bisa bisa juga gitu ya, ada yang memang dijodohkan gitu ya, dia bingung mau ngomong ke kamu bagaimana gitu, nggak tega istilahnya gitu ya, nggak sampai hati gitu ngomong ke kamu gitu kalau dia tuh dijodohkan gini-gini gitu. Dan di sini gambaran sosok kamu terlihat orang yang aduh, eh bener-bener berjiwa besar sekali gitu ya, terlihat di sini. Meskipun di luar itu kamu sesungguhnya orang yang cukup keras, tegas gitu, tapi hati kamu terlihat begitu, terasa begitu lembut di sini, suka membantu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang butuh bantuan pertolongan ke kamu, kalau memang kamu mampu, kamu tidak segan-segan untuk membantu orang itu gitu. Di sini kamu orangnya digambarkan orang yang cukup kuat gitu ya, menahan menahan penderitaan gitu, tegar istilahnya begitu. Terlihat seperti apa istilahnya, tenang di luar gitu ya, meskipun sesungguhnya kamu benar-benar menahan banyak rasa di dalam diri kamu gitu ya, dengan ketenangan kamu, dengan kesabaran kamu di sini. Ya, semoga dapat dimengerti ya untuk file pertama. Kemudian saya tambahkan lagi ya dari kartu pesan keluarga ini. Ya, di sini kamu diminta untuk memaafkan diri kamu dan anggota keluarga gitu ya. Kalau memang di sini buat kamu ya, orang yang ditanyakan masih masih punya hubungan keluarga, bisa suami, bisa istri gitu ya, bisa pacar. Nah di sini pesannya buat kamu, kamu diminta untuk memaafkan diri gitu ya, dan anggota keluarga untuk hal-hal yang belum terselesaikan, supaya hati kamu dipenuhi dengan kedamaian dan siap dipulihkan. Seperti itu. Ini pesan buat yang memang ditujukan ke anggota keluarga, suami, istri, orang tua, siapapun. Intinya masih dalam lingkup keluarga. Di sini kamu diminta untuk memaafkan diri kamu dan anggota keluarga yang lain. Jadi di sini memang permasalahannya terkait dengan keluarga. Sepertinya sudah saya jelaskan semuanya ya. Buat kamu yang pacaran, buat kamu yang suami istri, buat kamu yang memang kerabat-kerabat lain gitu ya, anggota keluarga yang lain, orang tua, keluarga besar dan lain sebagainya sudah saya jelaskan tadi ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf ya. Terima kasih. Next kita ke file nomor 2. Ya, buat kamu yang pilih file nomor 2, apa yang dia sembunyikan dari kamu ya, orang yang kamu maksud di sini. Terlihat sesuatu yang disembunyikan hampir sama ya dengan file pertama secara garis besar, yaitu terkait masalah materi di sini, masalah keuangan ya. Mungkin orang yang kamu maksud di sini ya mau ngomong ke kamu, mau minjem uang, bisa di sini. Mau mengajukan pinjaman ya, istilahnya begitu, bisa. Bisa juga di sini gini. Orang yang kamu maksud di sini
Ini bisa dia keluarga, bisa juga di sini terlihat rekan bisnis kamu ya. Dan buat kamu yang pengusaha atau wira swasta yang memang posisi sebagai owner gitu ya, ini tidak menutup kemungkinan juga anak buah kamu gitu ya, atau karyawan kamu di sini terlihat ingin mengajukan pinjaman ya, istilahnya begitu. Bisa juga di sini ingin mengutarakan satu apa ya istilahnya, permintaan kenaikan gaji. Ini buat kalau yang tanya ini pengusaha ya, ditujukan ke salah satu karyawannya bisa di sini. Nah, di sini ada indikasi seperti itu. Kalau misalkan yang kamu tanyakan di sini adalah teman ya, pacar, suami, istri gitu kan. Di sini ada gambaran ya, intinya terkait masalah materi gitu. Di sini bisa ada yang datang ke kamu untuk meminjam uang, ada juga yang ingin datang ke kamu untuk istilahnya apa ya, menagih hutang ya. Ya, menagih hutang ada sebagian di sini. Dan ada satu ketakutan di dalam diri orang yang kamu maksud di sini gitu ya. Terutama yang memang yang mengajukan pinjaman ke kamu, karena di sini terlihat kamu seseorang yang apa ya, bisa dikatakan gini, kalau seseorang itu sudah punya satu kecacatan istilahnya ya di mata kamu akan sulit percaya dengan orang itu, istilahnya begitu. Contoh ya, orang itu pernah minjam uang ke kamu, sulit mengembalikan atau tidak tepat gitu, sampai kamu istilahnya apa ya, dibuat jengkel gitu. Nah, di sini kamu akan benar-benar mengingat gitu sikap orang itu ke kamu gitu. Jadi ketika orang ini datang lagi mengajukan pinjaman lagi gitu, kamu di sini betul-betul akan tidak semudah untuk memberikan gitu, atau tidak mudah lagi untuk percaya, istilahnya begitu, contohnya begitu ya. Nah, hal ini orang yang kamu maksud di sini tahu gitu, karakter kamu tuh seperti apa, tahu gitu. Kamu orangnya tegas, apa namanya, tidak istilahnya begini, tidak pilih kasih gitu. Kamu tuh orangnya istilahnya ya, kalau benar-benar salah gitu. Orangnya cukup idealis gitu. Makanya mereka juga gak menyalahkan kamu, karena di sisi lain mereka juga menyadari kamu begitu juga karena kesalahan mereka begitu. Mereka menyadari hal itu gitu. Jadi kalau kamu melakukan satu tindakan apapun ke mereka, baik dan buruknya, itu bukan karena kamu baik atau bukan karena kamu buruk, murni gitu ya. Kalau kamu baik sama mereka karena memang mereka baik gitu ya di mata kamu, atau bertindak benar istilahnya. Kalau kamu bersikap buruk ke mereka, mereka tidak akan menilai kamu buruk. Mereka menyadari kamu begitu juga karena penyebabnya mereka gitu. Seperti itu. Nah, ada juga di sini orang yang kamu tanyakan untuk file nomor 2. Ada orang yang kamu tanyakan di sini ingin mengajak kamu kerjasama, ada kerjasama, bisa gini, usaha bareng yuk gitu, kerjasama bareng yuk, kurang lebih seperti itu. Tapi dia belum apa istilahnya ya, belum memiliki keberanian gitu. Karena di sini kamu tipe orang yang cukup detail gitu ya, tidak mudah percaya, kamu analisa dulu gitu. Intinya aura kamu di sini benar-benar di mata orang ini cukup berwibawa gitu ya, tegas. Memang bukan tipe orang yang bisa di apa istilahnya ya, dibohongi gitu ya. Nah, di sini orang yang kamu maksud sedang apa namanya, mencari cara gitu ya, gimana gitu caranya ngomong ke kamu gitu.
tapi keberadaan itu belum terkumpul, istilahnya begitu. Nah, ada kemungkinan orang yang kamu tanyakan di sini ya, di file nomor 2 ini adalah orang yang memang pernah memiliki satu konflik atau masalah dengan kamu di sini terkait masalah keuangan ya. Sepertinya begitu gitu. Makanya kamu di sini tidak mau mudah percaya lagi gitu. Andai kata pun dia datang ngomong lagi, ngungkapin gitu ya sesuatu ke kamu. Sepertinya orang ini pernah berkonflik dengan kamu. Dan ya, orang yang kamu tanyakan di sini terlihat dalam kondisi keuangan yang kurang baik ya. Makanya di sini dia ada satu indikasi atau gambaran datang ke kamu itu kepingin meminta bantuan ke kamu di sini. Tapi di satu sisi dia menyadari gitu ya, bahwa itu tidak mudah untuk membuat kamu percaya lagi karena terlihat maksudnya ya, karena terlihat di sini sepertinya orang kayak maksud ini memang pernah mempunyai masalah dengan kamu terkait keuangan sih di sini kalau dari tebarannya. Nah, ini yang buat dia stuck gitu. Mungkin butuh modal ya buat usaha, bisa. Atau menawarkan kerjasama dengan kamu, bisa. Tapi dia tahu gitu, dia sudah beli gambaran dia bakalan gini-gini nih kalau aku ngomong gitu. Kayaknya dia pendem ya, masih ragu, takut, bercampur menjadi satu, bingung ngomongnya seperti apa gitu. Nah, pesan dari kehidupan lampau, kita menabur apa yang kita tuai. Apa yang Anda alami saat ini berhubungan erat dengan kehidupan masa lampaumu. Pandanglah kehidupan sebagai satu lingkaran siklus yang tak berkesudahan. Setiap siklus adalah konsekuensi dari siklus sebelumnya, dan secara keseluruhan menjadi sebab dari siklus yang akan datang. Semuanya saling berhubungan dan mempengaruhi, termasuk apa yang sedang Anda alami sekarang. Ya, di sini kalau dari penjelasan kartu pesannya ya, ada kemungkinan memang gitu ya, kamu terkesan orang yang memang cukup image kamu gitu ya, orang yang cukup dermawan, bisa di sini. Memang kalau misalkan ada beberapa orang kalau melihat seseorang itu yang terlihat apa ya istilahnya ya, mudah membantu gitu ya, dermawan gitu istilahnya begitu, tidak tegaan gitu, itu memang sering jadi dimanfaatin orang gitu ya. Tapi terkadang kalau misalkan kamu sebenarnya tidak masalah gitu ya, kalau misalkan membantu seseorang, orang itu menepati gitu ya sesuai janjinya, tidak menipu, tidak berbohong ke kamu tidak masalah gitu ya. Nah, cuma di sini karena kamu belajar ya dari masa lalu kamu di sini. Kamu merubah gitu di sini. Kamu merubah pola pikir kamu di sini tentang seseorang, atau istilah gini, kamu merubah pola pikir kamu sebelum kamu memberikan bantuan. Kamu di sini intinya lebih waspada. Nah, begitu. Lebih hati-hati. Tidak mudah percaya lagi seperti dulu gitu. Ada kemungkinan kamu tuh dulu orang yang paling gampang dimintai tolong gitu. Jadi kamu merasa sering dimanfaatin, bisa gitu ya. Bahkan sering tertipu sama orang, bisa gitu ya. Nah, inilah maksud dari pesannya gitu. Dan gambaran untuk orang itu juga ya begitu gitu ya. Sesuatu yang dia simpan ke kamu yang tidak berani dia sampaikan ke kamu, kalau dari tebaran kartunya dia ingin sebenarnya ya meminta bantuan gitu, bisa di sini materi, bisa apapun di sini ke kamu gitu. Tapi ada indikasi dia mungkin sebelumnya pernah mengecewakan kamu gitu ya. Dia tahu gitu kamu sudah tidak percaya lagi sama dia. Nah, hal ini yang membuat dia jadi
belum berani gitu ya untuk ngungkapin gitu, untuk meminta bantuan ke kamu, kayak gitu. Saatnya merubah pola dan memperbaiki hingga ke tahapan terbaik yang sudah saatnya dilakukan sekarang dengan merubah, nah kan, cara berpikir, berucap, dan bertindak dalam merespon masalah. Ya, jadi semakin jelas orang yang kamu tanyakan sepertinya memang orang yang pernah mempunyai satu masalah atau konflik dengan kamu di sini. Ini bisa masalah hutang piutang, pokoknya masalah materi. Nah, di sini kamu maaf, dia maksudnya ya, orang yang kamu maksud di sini dia menyadari gitu kesalahan dia ke kamu, menyadari, makanya di sini dia mau datang lagi ke kamu, minta bantuan lagi ke kamu. Dia masih ketakutan gitu, masih ragu-ragu di sini, tapi di sisi lain dia benar-benar sebenarnya kondisinya benar-benar sangat membutuhkan di sini. Dan dia terlihat kondisi keuangannya memang sedang tidak bagus ya. Kita tidak bisa merubah apa yang sudah lalu, tetapi kita berkuasa memperbaiki mulai dari sekarang dengan memberikan yang terbaik yang kita miliki. Ya, dari penjelasan yang tadi berikutnya itu mengindikasikan ada skenario lain ya, dimana skenario ini bisa dikatakan gini, gini ya, maaf ya, ini saya mencoba energi yang saya dapat, maaf, ini saya sekali lagi saya mohon maaf ya. Orang yang kamu maksud di sini tahu gitu ya kronologis kamu gitu ya. Maksudnya gini, pertama, orang yang kamu maksud di sini kamu orangnya yang dermawan gitu ya, suka menolong, suka membantu, dan dia tahu gitu ya, beberapa di antara kamu orang yang kamu maksud, dia tahu gitu proses kamu menapaki kesuksesan gitu ya, itu benar-benar dari nol ya, istilahnya begitu. Jadi dia memiliki satu kesimpulan gitu, kamu pernah merasakan gimana kalau istilahnya gini, hidup tanpa uang gini gitu ya. Kamu kan pernah di titik itu gitu, harusnya kamu jangan begitu ke aku gitu. Dia kepingin mengungkapkan seperti itu. Nah, kira-kira begitu, bisa dimengerti ya. Nah, ada beberapa orang yang kamu maksud berpikir seperti itu ke kamu. Ya, keputusan ada di tangan kamu ya. Buat kamu yang energinya ketarik di sini di pile nomor 2 ya. Tapi ya ini kan kita mencari tahu ya, energi dari orang yang kamu tanyakan di sini apa sih yang dia sembunyikan gitu ya. Nah, di sini sudah saya sampaikan gitu ya yang dia sembunyikan ya, intinya di sini masalah terkait masalah materi, karena di file nomor 2 ini orang yang kamu tanyakan benar-benar dalam kondisi pilot istilahnya gitu, bankrupt. Ya, ini bisa disebabkan karena banyak hal ya, mungkin bisnisnya, usahanya bangkrut, atau mungkin dia di PHK atau segala macam gitu ya. Dan ada indikasi kemungkinan dia pernah membantu kamu gitu ya. Kurang lebih seperti itu, ada indikasi atau potensi ke sana energinya. Ada juga beberapa dari kamu orang yang kamu maksud menganggap gini, kamu kan pernah di titik nol, harusnya kamu tahu dong perasaan aku ada. Ada beberapa dari orang yang kamu maksud di sini mencoba untuk mengajak kamu bekerja sama, bikin usaha bareng yuk, bikin bisnis apa yuk, gini-gini gitu. Nah, tapi posisi kamu di sini memang karena belajar ya, kamu bukan sering ya, maksudnya sepertinya pernah tertipu dengan rekan bisnis, bisa dengan siapapun di sini bisa ya, intinya tertipu dalam soal materi gitu ya, yang hampir membuat kamu istilahnya bangkrut habis gitu. Nah, makanya di sini kamu menjadi seorang yang lebih waspada, lebih hati-hati ya sebelum
memberikan keputusan apapun di sini. Ya itu sih ya, garis besarnya orang yang kamu tanyakan intinya memiliki persoalan terkait materi atau uang gitu ya, keuangan. Dan kondisi keuangannya memang sedang tidak bagus. Bisa dimengerti ya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Next, kita ke file nomor 3. Ya, buat kamu yang pilih file nomor 3, kalau dari tebaran kartunya di sini sepertinya orang yang kamu maksud itu lebih banyak ke soal perasaan ya. Bisa jadi orang yang kamu tanyakan di sini bisa jadi di sini pacar gitu ya, bisa, atau kamu yang lagi PDKT gitu, atau teman akrab ya istilahnya, soulmate gitu ya kan, sahabat dekat. Karena di sini kalau dari tebaran kartunya gini, orang yang kamu tanyakan itu sedang menyembunyikan satu perasaan gitu ya ke kamu. Ini bisa jadi dia ingin mengungkapkan gini, aku suka sama kamu gitu. Ada arah ke sana gitu, tapi dia belum berani gitu. Jadi masih dia simpan. Tapi di sini sebenarnya kalau dari kartunya juga terlihat kamu sebenarnya tahu gitu, kalau orang itu memendam perasaan ke kamu, perasaan lebih gitu ya, lebih dari teman gitu. Kamu sebenarnya tahu di sini. Dan ya perasaan itu cukup besar ya di sini. Perasaan dia cukup besar ke kamu. Suka, sayang, tertarik gitu. Karena kamu di mata dia adalah seseorang yang menurut dia gini, memiliki beberapa kesamaan gitu. Kalau dari tebaran kartunya di sini terlihat orang yang kamu maksud orang yang cukup perasa ya, sensitif, peka gitu ya. Nah, kamu juga di sini digambarkan juga orangnya cukup peka. Di sini bisa terlihat juga orangnya sepertinya orang yang kamu maksud orang yang tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak bicara sepertinya di sini. Dan orangnya suka mengamati gitu ya, suka mengamati banyak hal, merenungi banyak hal, pemikir ya istilahnya gitu. Nah, di sini kamu digambarkan juga seseorang yang cukup memiliki sisi spiritual yang cukup bagus gitu. Nah, jadi dia merasa di dalam hati dia memiliki frekuensi yang sama istilahnya sama kamu gitu. Cuma di sini dia masih ya mungkin di sini bisa digambarkan orangnya cukup pemalu mungkin ya di sini. Jadi tidak tahu gitu bagaimana cara mengungkapinya ke kamu. Masih takut. Jadi yang file nomor 3 seperti orang yang kamu tanyakan lebih banyak yang ketarik energinya di sini, lihat orang yang memendam perasaan ke kamu deh sepertinya di sini. Cups ya, keluar 2. Dan kamu juga ngerasa orang itu kayaknya gimana gitu ke kamu ya, ada perasaan semacam itu kamu, karena kamu memang orangnya cukup peka di sini. Jadi dia itu kalau ketemu kamu tuh kayak happy gitu ya. Kalau ngeliat kamu tuh dia tuh happy gitu. Dan lucu ya di sini. Saya merasa lucu. Cinta terpendam istilahnya begitu ya.
kagum, perasaan kagum, mau ngomong tapi nggak berani, kayak gitu. Jadi yang pilih file nomor 3, kalau misalkan orang yang kamu maksud di sini memang sudah deket gitu ya dengan kamu gitu orang ini, ada kemungkinan gini, selama dia istilahnya ngobrol, diskusi apapun ke kamu gitu ya, dia ngerasa kayak kamu tuh kembaran dia gitu. Kamu benar-benar bisa merasakan, bisa mengerti, bisa memahami dia. Nah itu yang membuat dia bahagia gitu. Ini mungkin karena sisi spiritual kamu tadi gitu ya. Orang yang punya sisi spiritual yang bagus itu kan dia orangnya peka gitu ya, bisa dengan mudah merasakan energi orang lain gitu. Nah ini gitu, kadang-kadang dia ngelamun gitu, kok dia bisa tahu ya gini 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 gitu, kok dia bisa banyak banyak mengerti ya tentang aku gini gini gitu, kayak gitu. Nah kondisi seperti itu membuat dia jadi apa ya istilahnya, baper gitu ya, bawa perasaan. Jadi timbullah rasa suka, cinta di sini. Cuma di sini dia belum berani mengungkapkannya ke kamu. Karena terlihat sepertinya orangnya cukup pemalu di sini ya. Kayak gitu. Ya saya tangkap yang energi paling kuat aja ya. Jadi untuk file nomor 3 mayoritas seperti di sini yang ketarik energinya terkait masalah perasaan, cinta terpendam. Kamu memiliki istilahnya gini apa ya? Penggemar misteri ya. Apa itu namanya bahasanya? Fans tersembunyi. Nah, seperti itu kira-kira. Iya, dia orangnya sensitif. Cukup apa ya? Kalau terlihat dari kartunya cukup religius ya. Pemalu. Orangnya peka juga sih. Gitu ya. Nah, dari pesannya semakin menjelaskan lagi ya dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Anda mendapatkan kartu ini mungkin karena Anda sedang menunggu tanda dan sinyal dari luar untuk apa yang harus dilakukan berikutnya, ya. Ya, ini bisa kamu bisa dia ya. Artinya gini. Dia memiliki satu perasaan kagum, suka dengan kamu di sini ya. Ya seperti sudah saya sampaikan tadi, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya. Nggak ada keberanian atau belum berani ya di sini. Karena orangnya cukup pemalu. Jadi ya, cinta terpendam. Nah, makanya di sini dia ya digambar oleh The Hermit di sini, diperjelas lagi di kartu kerinduan hati di sini. Ambillah waktu hening dan melihat ke dalam, dengarkan kata hati Anda untuk apa yang ia inginkan. Setelah itu, lakukan visualisasi positif dan lihat kondisi bahagia Anda ketika semua yang Anda inginkan tersebut tercapai dengan baik. Ya, semakin jelas energi yang ketarik di file nomor 3 ini terkait masalah perasaan ya. Cinta terpendam, kagum gitu ya, perasaan suka ke kamu gitu. Karena kamu di mata orang yang kamu maksud di sini orang yang ya, karena kamu gini ya, kamu memiliki sisi spiritualnya cukup bagus, cukup matang di sini ya. Kamu juga orangnya cukup tegas, tapi lemah lembut gitu, tenang, dan kamu juga orangnya peka gitu. Nah ini kondisi kamu ini membuat orang yang kamu maksud ini merasakan satu kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan gitu. Karena apa ya istilahnya, mungkin kamu memiliki energi positif yang cukup bagus, sehingga orang yang kamu maksud di sini merasa kayak senang gitu ya, bahagia, damai gitu. Ngobrol sama kamu nyambung gitu. Ya mungkin tidak dia dapatkan dari orang lain, kira-kira seperti itu. Nah ini tapi dia belum memiliki keberanian untuk ngomong ke kamu.
Jadi dia merasa kamu memiliki banyak kesamaan sama dia di sini ya, secara sifat. Ya, itu saja ya yang saya dapatkan energinya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Next kita ke file nomor 4. Oh ya, untuk kamu ya yang pilih file nomor 3, keputusan ada di tangan kamu ya. Oke, kita ke file nomor 4. Ya, buat kamu yang pilih file nomor 4, kalau dari tebaran kartunya, orang yang kamu tanyakan di sini terlihat seperti dalam kondisi yang memang tidak menentu ya, dalam berbagai aspek kehidupan. Mau aspek asmara, pekerjaan, usaha, keluarga, apapun. Banyak persoalan gitu ya, yang sedang menghimpit dia gitu. Tapi di sini dari semua aspek kehidupan, yang paling menonjol di sini yang sedang membebani dia adalah masalah finansial atau keuangan di sini. Ya, kalau misalkan gitu ya, orang yang kamu tanyakan di sini, pasangan kamu, keluarga kamu, istilahnya kerabat dekat gitu ya. Kurang lebih hampir sama ya dengan file pertama kalau tidak salah ya tadi ya. Ya dia ingin. Oke, buat kamu yang pilih file nomor 4 ya. Kalau dari tebaran kartunya terlihat orang yang kamu tanyakan di sini sedang berada dalam kondisi yang banyak masalah ya. Bisa masalah keuangan, asmara, keluarga, pekerjaan atau yang lainnya. Cuma di sini yang lebih menonjol ya, dari sekian aspek kehidupan, yang menonjol di sini adalah masalah finansial atau keuangan. Ya di sini dia terlihat dia kepingin memiliki sesuatu yang lebih ya terkait materi. Bisa juga di sini ingin mengajak kerjasama dengan kamu, bisa. Dia ingin mengubah apa istilahnya, persoalan materi dia ya, dengan jalan mengajak atau menawarkan kerjasama bisnis dengan kamu, bisa di sini. Cuma di sini dia belum tahu ya caranya ngomongnya seperti apa gitu. Dan dia dihadapkan beberapa pilihan. Oke, pertama ya, saya coba bacakan. Kalau misalkan orang yang kamu tanyakan di sini adalah pasangan kamu ya, suami ataupun istri. Di sini yang dia sembunyikan adalah dia kepingin membicarakan persoalan terkait uang. Bisa jadi di sini dia ingin istilahnya apa ya, ingin membuka suatu usaha baru, bisa, atau mungkin investasi ataupun kerjasama dengan rekan bisnisnya ya. Intinya butuh modal gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah keuangan untuk modal usaha atau apapun di situ, apapun ya, di tebaran kartunya maksudnya. Nah, cuman di sini dia ada kemungkinan ini bukan kali pertama gitu ya. Ini dengerin baik-baik ya. Ini buat kamu dulu ya, energinya yang memang yang ditanyakan adalah pasangan suami ataupun istri. Nah, cuman di sini kamunya tahu gitu ya, bahwa pernah mengalami satu kegagalan gitu ya, bangkrut ataupun istilahnya gagal ya dalam usaha apapun gitu. Nah di sini dia tahu gitu, dia tahu, makanya dia di sini kebingungan, dia belum berani ngomong ke kamu gitu. Padahal peluang-peluang banyak nih, kesempatan banyak nih, tapi gimana ya cara ngomongnya gitu. Dia kepingin merubah keuangan keluarga gitu ya, kamu sama dia itu menjadi lebih baik gitu, tapi masalahnya di sini dia tidak berani gitu ya ngomong ke kamu.
karena memang terlihat di sini ada kemungkinan kamu pernah memberikan modal ke dia gitu ya, mempercayakan dia gitu ya, tapi nyatanya gagal. Nah sekarang ini ada banyak peluang yang datang, bisa tawaran kerjasama gitu ya ke orang yang kamu maksud. Tapi di sini kendalanya adalah modal gitu. Nah dia kepingin ngomong ke kamu gitu ya, tapi tidak tahu gitu ya, tidak berani. Nah kalau misalkan buat kamu orang yang kamu tanyakan di sini adalah rekan bisnis, keluarga, pacar gitu ya, pokoknya di luar pasangan gitu ya. Ya intinya seperti itu, hampir sama ya tadi dengan file pertama. Yang disembunyikan adalah persoalan terkait materi, keuangan. Jadi orang yang kamu maksudkan di sini, dia ingin merubah kehidupan dia gitu ya. Dan di sini dia memiliki beberapa materi gitu ya, tapi rupanya di sini ada kemungkinan belum cukup gitu untuk menjadi satu modal gitu ya, usaha dia gitu, bisnis dia di sini. Nah di sini dia ingin datang ke kamu gitu untuk meminta bantuan gitu. Dia sudah ada cuman modalnya masih kurang, istilahnya begitu. Dan di sini ada ketakutan-ketakutan sih, dalam artian gini, kalau misalkan aku mengajukan pinjaman ke dia, kalau bisnisnya berhasil, oke lah aku bisa balikin, kira-kira begitu ya. Tapi kalau misalkan bisnis gagal, gimana cara balikinnya? Nah itu tuh yang jadi masih bahan pertimbangan dia gitu. Itu sih ya. Jadi pokoknya hampir sama file pertama. Yang disembunyikan adalah sesuatu yang terkait materi gitu. Entah ini uang untuk modal usaha ataupun untuk yang lainnya gitu ya. Tapi kalau dari sini memang ada peluang bagus, kesempatan bagus gitu ya yang datang ke orang yang kamu maksud gitu. Cuman memang di sini terkendala modal, istilahnya begitu. Dia ingin mengembangkan bisnis atau usahanya bisa di sini, cuman modalnya kurang dan dia ingin meminta bantuan ke kamu gitu, tambahan modal. Cuma di sini dia masih belum punya keberanian gitu ya. Kemudian dari kartu pesannya gaya hidup sehat. Kesehatan Anda terbentuk ketika Anda mengikuti kebiasaan hidup sehat yang sebenarnya sudah Anda ketahui. Seringkali kita tahu bahwa suatu kebiasaan hidup tertentu itu baik ataupun tidak baik, tetapi sayangnya tidak kita lakukan atau tetap saja dilakukan. Misalnya olahraga, diet, makanan sehat. Anda tahu kalau Anda memerlukan semua itu untuk hidup sehat, tetapi ada godaan lain yang membuat Anda tidak melakukannya. Memang hanya kesadaranlah yang memampukan kita untuk melakukan semua itu. Kesadaran akan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, gaya hidup sehat memungkinkan energi kita naik hingga level tertinggi, kesehatan yang lebih baik, berat badan yang ideal, dan juga mood yang lebih baik. Ketika kita menyayangi tubuh kita dengan baik, penampilan dan kepercayaan diri kita juga bertambah. Ya, dari kartu pesannya di sini menggambarkan ya, orang yang kamu maksud di sini ya memang berada dalam kondisi energi yang rendah ya, atau banyak energi negatif di sini. Ada ketakutan, keputusasaan gitu. Makanya digambarkan oleh gaya hidup sehat gitu. Dan apa istilahnya? Makanya ya banyak energi negatif, takut gagal. Makanya tadi kan saya sampaikan gitu. Di sini ada satu indikasi dia ingin datang ke kamu minta modal, tapi dia juga ketakutan gitu. Kalau misalkan usahaku nggak berhasil, gimana ya cara ngembaliinnya? Begitu gitu. Tapi ini peluang bagus, kesempatan bagus. Aduh gimana? Nah resah dia di situ ya. Nah, ini semakin menarik energi negatif yang lainnya gitu. Dan ini bisa lama-lama akhirnya dia stres, kemudian mempengaruhi kesehatannya. Nah, makanya di sini diminta dia untuk ada satu kartu pesan begitu ya, hidup sehat. Ya, pesan ini bisa untuk kamu juga bisa untuk dia ya. Jadi kalau memang
suatu kondisi ya, maksudnya gini, kalau memang kondisi mood kamu ya, mood kamu dalam kondisi yang tidak baik, kemudian kepercayaan diri menurun, ya energi itu lebih banyak menarik energi negatif misalkan gitu ya. Kan di sini juga terlihat kamu memiliki banyak apa istilahnya ya, menghadapi satu kondisi yang memang menuntut kesabaran di sini. Ya bisa jadi di sini orang yang kamu tanyakan ya memang orang yang sudah sangat dekat gitu ya. Bisa rekan bisnis, bisa sahabat, bisa keluarga, bisa suami, bisa istri gitu. Jadi kalau kamu sudah melihat gerak-gerik dia istilahnya gitu ya, pasti bahas uang lagi, pasti bahas uang lagi gitu. Kamu tuh moodnya udah yang kayak gimana ya, emosi ya, tapi kamu mencoba di sini bertahan untuk sabar, berusaha untuk sabar maksudnya begitu. Nah, kondisi kejiwaan seperti itu kalau diteruskan ya, bukan tidak mungkin nanti akan menimbulkan satu masalah atau mengganggu kesehatan kamu. Nah, makanya di sini pesannya ini buat kamu juga buat dia ya. Ya perhatikan kesehatan kamu supaya apa ya istilahnya, mood kamu menjadi lebih baik, energi positif bisa datang ke kamu. Ya coba tidur yang cukup gitu ya, olahraga secara teratur. Jadi dengan kondisi tubuh yang sehat, kamu bisa menghadapi istilahnya permasalahan apapun yang datang ke kamu itu lebih tough gitu ya, lebih kuat, lebih memiliki energi positif, tidak gampang emosi, tidak gampang terpancing, maksudnya itu begitu. Jadi ya itu jawabannya, semoga dapat dimengerti ya penjelasan saya. Jadi untuk kamu yang pilih file nomor 4 yang dia sembunyikan, ada sesuatu yang memang terkait dengan finansial keuangan. Bisa jadi dia datang ingin mengajukan satu pinjaman atau bantuan ke kamu gitu. Karena di sini memang dia mendapatkan satu peluang atau tawaran kerjasama sepertinya di sini, tapi butuh modal atau modalnya kurang. Dia sudah punya modal tapi masih kurang. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya sudah menyimak. Dadah.